Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-'id min akbari sa'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun ibtala Ibrahim khalilah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Pagi ini memori sejarah kita terbuka kembali untuk mengenang peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, yang dilaksanakan oleh seorang manusia agung yang telah melaksanakan sebuah perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kita mengenang kembali nama-nama tersebut yang membuat kita pada hari ini hadir duduk bersama untuk kita melaksanakan ibadah salat dan berdoa untuk mereka. Nama-nama agung itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, istrinya Siti Hajar, dan putranya Ismail melalui momentum yang sangat bersejarah di hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Di samping itu jutaan kaum muslimin dari berbagai etnik, suku, dan bangsa di seluruh penjuru dunia pada hari ini bersama-sama menggemakan dan mengagungkan asma Allah, bertakbir, tahlil, dan tahmid. Sementara di sisi lain jutaan manusia sedang membuat lautan manusia di kota Mekah tersebut. Mereka serempak dan bersama-sama memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oleh karena itu tiada ada kalimat yang pantas untuk kita ungkapkan di hari yang mulia dan berbahagia ini kecuali ungkapan puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita kembali untuk berhari raya Idul Adha pada tahun ini. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa pula tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang tentunya disertai iringan doa. Mudah-mudahan kita yang hadir sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, di mana saat itu pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan,
popularitas dan ketenaran tidak dapat memberikan bantuan kepada seseorang kecuali syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Id rahimakumullah. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Sebagai manifestasi dari pengamalan ayat Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang artinya sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Oleh karena itu kerjakanlah sholat dan berkurbanlah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menghinamu, merekalah yang terputus. Kalau kita bandingkan pengorbanan yang kita lakukan di hari raya Idul Adha dan 3 hari berikut yang disebut dengan Yaumut Tasyrik, kita bandingkan dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang mendapat perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Tiadalah ada artinya pengorbanan yang kita lakukan. Oleh karena itu menurut hemat Nabi dalam beberapa hadisnya, kata Nabi, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang di antara kamu yang memiliki keleluasaan rizki tetapi tidak mau menyembelih kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Dalam hadis yang lain, man kana lahu sa'atan falam yudahi falaisa minni. Siapa orang di antaramu yang memiliki keleluasaan rezeki tetapi tidak mau menyembelih kurban, maka dia bukanlah lagi dari golonganku. Dan dalam hadis yang lain, man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapa orang di antara kamu yang telah memiliki keleluasaan rezeki tetapi tidak mau menyembelih kurban, maka jika dia mati, pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Id yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kalau pada hari ini dan 3 hari setelahnya di Yaumut Tasyrik kita nanti sama-sama ikut menyaksikan penyembelihan hewan-hewan kurban, maka yang terbayangkan oleh kita bukanlah daging dan darah-darah dari hewan kurban yang kita lihat pada saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Akan tetapi yang terpenting adalah nilai ketaatan dan keikhlasan yang melatar belakangi seorang hamba Allah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah akan sampai ke hadirat Allah darah-darah dan daging-daging dari hewan yang kurban yang disembelih tersebut. Yang akan sampai ke hadirat Allah adalah nilai ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi janganlah juga kita merasa ketika kita telah menyembelih hewan korban berupa seekor domba yang besar, atau setelah kita dapat menyembelih seekor sapi yang besar dengan harga yang mahal, kemudian kita telah merasa diri kita sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah, atau bahkan merasa diri kita menjadi pribadi yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab barometer atau ukuran dari nilai takwa seseorang dilihat dari berbagai aspek kehidupannya. Di antaranya
sejauh mana dalam kehidupannya siap mentaati ajaran aturan-aturan dalam Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yakni Al-Quran tiada ada mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa juga adalah konsekuensi seseorang untuk selalu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa adalah ketaatan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan takwa adalah juga merupakan kesiapan hati seseorang untuk menanamkan dalam dirinya rasa takut hanya kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan nilai takwa ini pula lah yang akan dijadikan barometer penilaian Allah terhadap hamba-hambanya. Dalam arti semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, maka akan semakin mulia pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita bertanya pada diri kita, apakah saat ini kita telah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Maka jawabannya hanya ada pada diri kita. Dengan kita coba bertanya dalam diri kita masing-masing, sudahkah selama ini kita hidup mengikuti aturan-aturan Al-Quran? Sudahkah selama ini kita hidup berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya? Sudahkah selama ini dalam hidup kita memiliki rasa takut kita hanya kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi yang bagaimanapun? Semua pertanyaan itu hanya kita secara pribadi yang masing-masing bisa memberikan jawabannya, dan hanya Allah lah yang maha mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Saat ini kehidupan kita kaum muslimin berada pada situasi yang sangat terhinakan, di mana kita melihat banyaknya aliran-aliran dan golongan-golongan yang sangat membingungkan kita umat Islam. Penghinaan dan pelecehan terhadap Islam terjadi di sana-sini. Belum lagi permasalahan adanya pemerosotan dalam ekonomi disebabkan karena pandemi COVID-19 yang cukup lama, yang berdampak secara langsung kita rasakan bagi kita kaum muslimin khususnya. Belum lagi jika kita melihat di bidang pendidikan, teknologi, budaya, dan berbagai macam teknologi informasi, kita jauh ketinggalan dari umat-umat lainnya. Apalagi ketika kita melihat di kancah dunia politik, kita umat Islam belum mampu memperlihatkan kekuatannya. Walaupun kita lihat banyak para politikus-politikus muslim, tetapi ukhuwah di antara mereka begitu rapuh. Niat kuat untuk memperjuangkan Islam begitu lemah. Sehingga walaupun kita masih merupakan mayoritas umat, walaupun di dunia politik masih banyak muslim yang hadir dalam kancah perpolitikan, namun ternyata kita belum mampu memperlihatkan kualitas kita di Republik tercinta ini. Sehingga permasalahan-permasalahan yang merundung kita umat Islam begitu amat sangat kita rasakan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah bagaimana nasib anak cucu ke depan jika kondisi dan situasi seperti ini berlanjut buat anak cucu keturunan kita. Oleh karena itu perlu kita tanya pada diri kita masing-masing, apa yang menjadi penyebab terjadinya persoalan yang sedemikian rupa menimpa kita umat Islam?
Maka jawabnya adalah karena kita umat Islam telah jauh dari ulama. Karena kita umat Islam tidak lagi mendengarkan fatwa ulama. Karena kita umat Islam telah jauh dari pegangan hidup kita Al-Quran. Dan bahkan karena kita sebagian umat Islam yang sudah jauh dalam kehidupannya dari nilai-nilai Al-Quran. Kita khawatir apa yang diprediksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Dalam satu hadisnya, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'il fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyat yurfa'ullahul barakata min kasbihim wa yusallitullahu sultanan zaliman wa yukhrajullahu minad dunya bighairi iman. Kata Nabi, akan terjadi pada suatu zaman menimpa umatku di mana saat itu umatku telah jauh dari ulama. Perkataan-perkataan dan fatwa-fatwa ulama tidak lagi didengarkan. Maka akan saat itu Allah akan timpakan kepada masyarakat muslim khususnya 3 buah bala besar. Yang pertama, yurfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat dari tengah-tengah kehidupan mereka keberkahan. Wa yusallitullahu sultanan zaliman. Allah hadirkan di tengah-tengah masyarakat muslim itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Wa yukhrajullahu minad dunya bighairi iman. Dan banyak di antara mereka yang keluar meninggalkan dunia ini dengan tidak membawa iman. Kalau Rasulullah Muhammad SAW membuat sebuah prediksi, maka itu pasti akan terjadi. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW bukan didasarkan hanya dengan bisikan hawa nafsunya, melainkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkata atas kehendak hawa nafsunya, melainkan atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita mencoba melihat apakah 3 kondisi bala yang Rasulullah sabdakan itu telah terjadi di tengah-tengah kita. Yang pertama, yurfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim saat itu. Bukankah kita tinggal di negeri yang sangat terkenal dengan kekayaan alamnya? Tanahnya subur, sehingga seorang penyair mengatakan tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Letak yang strategis di lintas khatulistiwa yang hanya mengenal panas dan hujan. Kemudian lautan yang memiliki luas 2 kali dari daratan menyimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Sehingga Multatuli mengatakan tanah kita laksana sepenggal Firdaus di muka bumi Allah ini. Akan tetapi walaupun Indonesia memiliki tingkat kesuburan tanah yang luar biasa, yang tongkat dan kayu bisa berubah menjadi tanaman, walaupun Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, baik yang ada di daratan maupun di lautan, namun ironisnya penduduknya sebagian besar masih berada pada zaman tak ubahnya laksana zaman penjajahan, masih dalam keadaan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dan ironi ini tidak akan terjadi apabila para pemimpin negeri ini melaksanakan amanahnya sepenuh hati untuk membangun negeri ini. Kemudian bala yang kedua adalah wa yusallitullahu sultanan zaliman. Allah hadirkan di tengah-tengah masyarakat itu pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang miskin visi, pemimpin-pemimpin yang hanya sekedar berusaha untuk membangun pencitraan dan popularitas diri agar tetap dipercaya oleh masyarakatnya, daripada bekerja membangun negeri untuk memakmurkan rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang terikat oleh janji dan kontrak politik
Sehingga apa yang dilakukan bukan untuk kepentingan masyarakatnya, tetapi untuk kepentingan kroninya, untuk kepentingan partai-partai yang menjadi pendukungnya. Sehingga inilah yang mengakibatkan tumbuh suburnya korupsi dalam sebuah negeri. Kemudian yang ketiga, bala yang sangat besar yang Allah akan turunkan adalah wa yukhrajullahu minad dunya bighairi iman. Banyak saat itu orang-orang yang meninggalkan alam dunia ini dengan tidak membawa iman. Sebab betapa banyak kita melihat saudara-saudara kita yang menjual idealismenya hanya karena ingin mendapatkan materi. Berapa banyak saudara-saudara kita yang menjual suaranya hanya karena ingin mendapatkan uang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang rela menjualkan akidahnya dikarenakan tuntutan hidup yang tidak mampu dihadapi. Sehingga saat itu akan banyak terjadi mereka yang kemudian meninggalkan dunia ini dengan tidak membawa iman karena kemiskinan mereka. Kadal faqru ayakunal kufran. Kemiskinan nyaris membawa seseorang menuju kepada kekafiran. Dan kalau kita bertanya, apakah 3 bala besar yang disabdakan Nabi tersebut telah terjadi di negeri ini? Terlalu dini ketika kita mengatakan bahwa itu sudah terjadi. Tetapi terlalu naif kalau kita menutup mata terhadap gejala, fenomena, kejadian-kejadian yang menimpa negeri ini, yang seakan-akan apa yang diprediksikan Rasulullah Muhammad SAW telah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu sekarang apa yang harus kita perbuat? Karena kita hidup bukan hanya sekarang kita hidup, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan kita, anak cucu keturunan kita di masa yang akan datang. Apakah kita akan mewariskan kepada anak cucu keturunan kita, kepada generasi kita, kondisi kehidupan yang lebih buruk dari masa sekarang ini? Seorang penyair pernah berkata, qad garasu hatta akalna wa nahnu nagrusu hatta na'kulan nasu ba'dana. Orang tua kita dulu telah berbuat untuk kita. Mereka berjuang memerdekakan bangsa ini dari berbagai macam cengkraman penjajah. Mereka telah membangun bangsa ini menjadi bangsa yang subur dan makmur, sehingga kita merasakan kenikmatan beriman dan berislam saat ini. Maka kewajibanmu adalah juga tanamkan kepada mereka iman dan Islam. Tanamkan kepada mereka ilmu pengetahuan, agar mereka kelak hidup di masa depan nanti merasakan apa yang telah kita berikan kepada mereka. Sebagai sebuah perumpamaan, kalau di depan rumah kita ada sebuah pohon mangga besar, dan pohon mangga itu memberikan buahnya dengan hasil yang banyak dan manisnya. Ketika kita nikmati buah mangga tersebut, kita berpikir kita tidak merasa menanam buah atau pohon mangga ini, tapi kita merasakan hasilnya. Yakinlah pohon mangga itu ditanam oleh kakek atau orang tua kita. Kewajiban kita juga adalah tanamkan bibit mangga itu agar anak cucu keturunan kita masih merasakan manisnya buah mangga yang kita rasakan saat sekarang ini. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah yang pertama, mari kita tanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai iman dan Islam, ilmu pengetahuan, agar mereka ke depan dapat menyongsong kehidupan yang lebih baik dari segala persoalan yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Dan hal yang kedua yang cukup penting adalah, mari kita semua ikut dalam barisan dakwah Islam. Mari kita semua ikut andil dalam mendakwahkan Islam. Karena ternyata dakwah inilah kunci utama keberhasilan Muslim meraih kejayaannya di masa yang akan datang. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, la ghalabata illa bil quwwah, wala quwwata illa bil ittihad, wala ittihada illa bil fadaili, wala fadilata illa bil qur'ani wal hadisi au bid din, wala dina illa bit tabligh au bid dakwah. Artinya Islam tak akan mungkin dapat meraih kejayaannya kembali jika Islam tidak memiliki kekuatan. Dan Islam tidak akan memiliki kekuatan jika tidak ada satu persatuan.
Dan persatuan itu tidak akan terwujud tanpa adanya orang-orang yang memiliki keutamaan. Dan tidak akan lahir orang-orang yang memiliki keutamaan tanpa mendasari hidupnya dengan Quran dan hadis atau ad-dinul Islam. Dan tidak akan tersiar ad-dinul Islam tanpa upaya tabligh ataupun dakwah. Jadi dakwah inilah yang merupakan kunci sukses bagi Islam meraih kejayaannya kembali di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa kewajiban berdakwah bukannya hanya menjadi porsi dan kewajibannya para ulama dan mubalik saja. Kewajiban dakwah bukanlah menjadi porsi dan kewajibannya para guru-guru agama saja. Kewajiban berdakwah bukan hanya sekedar menjadi kewajibannya para mubalik, para habaib, para ustadz saja. Tapi kewajiban dakwah adalah menjadi kewajiban setiap muslim dimanapun dia berada. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah apa yang kau dapat dariku walau hanya satu ayat. Oleh karena itu, mari kita berusaha dalam kehidupan kita mengemban amanah untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Dengan kemampuan yang kita miliki, dengan profesi dan status sosial yang kita sandang saat ini. Seorang pejabat maka berdakwalah dengan menggunakan kebijakan dalam jabatannya. Orang-orang yang kaya berdakwalah dengan harta dan kekayaannya. Mereka para seniman berdakwah lewat penanya dan seninya. Mereka para mubalik, para ulama, para kiai berdakwahlah dengan lisannya. Para pemuda berdakwalah dengan tenaga dan pokok-pokok pemikirannya. Sehingga kalau semua kita sudah ikut bergabung, sekecil apapun kontribusi yang kita bisa lakukan untuk berdakwah, maka insya Allah ke depan akan terjadi sebuah perubahan besar dan Islam akan kembali memperoleh kejayaannya di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kuatkan iman Islam kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Allah jadikan anak-anak kita, para pemuda-pemuda kita, para generasi penerus kita, mereka para pemuda-pemuda yang imannya kuat, ilmunya mantap, Islamnya tekun, sehingga kita optimis bisa menyongsong masa depan kehidupan umat Islam yang jauh lebih baik dari masa-masa yang kita hadapi sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa fa'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar, Umar, wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.